warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'asi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'd. Teman-teman sekalian, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal yang saat ini masih diberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir dalam masjid Raya Munawwarah ini dalam rangka melaksanakan ubudiyah kita yang sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kita semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak-bapak dan saudara sidang jemaah Jumat dan Allah, sebelum nanti kita menyebut mimbar, ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Yang pertama, waktu sholat kita hari ini masuk pukul 12:04. Sekarang jam telah menunjukkan pukul 12:03. Jadi lebih kurang 1 menit lagi waktu sholat Jumat akan masuk. Bagi bapak-bapak saudara yang masih berada di rumah maupun di dalam perjalanan, bersegeralah untuk menuju ke masjid karena 1 menit lagi waktu sholat Jumat akan masuk. Bagi bapak-bapak yang telah bermasjid, mari kita temukan sop-sop yang terdapat terlebih dahulu. Untuk khotib Jumat kita pada Jumat kali ini, insyaallah khutbah disampaikan oleh Ustaz Al-Jumo. Alhamdulillah beliau telah bersama kita. Dan untuk laporan keuangan ya akan kita sampaikan besok insyaallah sebelum KBS. Dan juga sebagai laporan kepada jamaah bahwa untuk pembangunan masjid kita jadinya untuk penyediaan pintu geser alhamdulillah sudah terpenuhi. Namun kita masih mempunyai hutang pada pihak ketiga yang mentalangi atau meminjamkan dana untuk membayar pintu geser kita. Dan juga untuk pemasangan kanopi di depan menara alhamdulillah juga sudah selesai dilaksanakan, namun kita masih membutuhkan biaya untuk pelunasannya. Dan bagi bapak saudara yang memberi kelapang rezeki, ya silakan untuk berdonasi atau berwakaf untuk pembangunan di masjid kita, baik yang fisik atau yang non fisiknya. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Terlebih kurang dimaafkan, dan apabila waktu telah masuk berarti kita habis satu jam lebih lebar. Banyak maaf dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum kita berkata kita sama-sama dapat agar keseluruhan salat Jumat kita lebih baik. Ini adalah sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الحاضرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kesempatan kesehatan untuk dapat pastinya berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan suatu ibadah ubudiyah kepada Allah, yaitu melaksanakan salah satu kewajiban umat muslim laki-laki, yaitu mengerjakan salat Jumat berjamaah. Selawat dan salam kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada bimbingan
Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita singkat pada siang hari ini adalah sempurnakan solatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Solat mempunyai posisi yang sangat penting. Ia adalah tiang penyangga agama ini. Sedangkan tiang penyangga utama dari solat itu, Islam itu adalah solat. Solat itu sendiri adalah bacaan Al-Fatihah yang selalu kita bacakan dalam solat kita tiap hari. Haruslah kita perhatikan, kita pelajari dan kita tadabburi. Yang berulang kali dibaca setiap muslim dalam setiap rakaat dalam solatnya. Kita berupaya untuk mendalami apa-apa yang terkandung di dalam makna Al-Fatihah tersebut, terutama dalam membaca surah Al-Fatihah yang bisa membuat kita bermunajat kepada Allah. Tidak ada rintangan halangan apapun, sehingga kita bisa khusyuk. Dan ini perlu tata cara untuk melaksanakan suatu ibadah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa solat ini penting kita bahas pada siang yang berbahagia ini? Solat adalah salah satu ibadah yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan, memaparkan terkait dengan rahasia bacaan dalam surat Al-Fatihah, semoga memacu kita untuk lebih menghadirkan hati kita saat bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu pentingnya kita mendalami dan memperhatikan solat ini? Sebab semua amal tidaklah baik di sisi Allah Azza wa Jalla, sebagaimana hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmizi ayat 413, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi shalihat, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya amal yang pertama sekali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, jika solatnya baik maka dia akan beruntung dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira, jika solatnya buruk atau tidak baik maka akan celaka dan merugilah dia. Makna hadis ini adalah sesungguhnya amal yang kita lakukan itu merupakan konsekuensi dari perbuatan kita, keseharian kita, dan menegaskan bahwa salat adalah barometer diterimanya seluruh amal. Salat yang khusyuk dan tepat waktu menunjukkan iman yang hidup. Sebaliknya, orang yang meremehkan salat berarti meremehkan hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam kita memelihara salat 5 waktu sehari semalam, paling tidak ada 5 cara yang harus kita memperbaiki salat-salat kita dalam keseharian. Yang pertama adalah memahami makna solat. Yang kedua adalah menjaga konsentrasi. Yang ketiga, melakukan gerakan dengan tertib dan tumakninah. Yang keempat adalah menjaga kebersihan. Yang kelima adalah mengatur waktu solat. Yang poin pertama yang kita bahas adalah salah satu cara untuk meningkatkan khusyuk dalam solat adalah dengan memahami makna dari setiap bacaan yang kita ucapkan. Apabila seseorang yang ingin melaksanakan solat, hendaklah ia membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Mungkin kita masih banyak lupa. Ta'awuz ini mungkin ada perbedaan khilafiyah dari para ulama, tetapi banyak ulama yang menganjurkan atau mensunnahkan untuk membaca ta'awuz sebelum kita masuk ke dalam ritual sholat.
Imam Hanafi menjelaskan bacalah ta'awuz setelah takbiratul ihram. Untuk apa tujuannya adalah untuk melindungi kita dari setan-setan yang selalu mengikuti kita. Maka dari itu Imam selalu menganjurkan sufufakum, maka rapatkanlah safmu. Maka dari itu walaupun kita di dalam masjid dan setan itu tetap ada di samping kita, maka kita dianjurkan membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim setelah kita membaca takbiratul ihram, atau paling tidak ketika kita mau membaca surat Al-Fatihah, walaupun kita dalam sholat berjamaah, walaupun kita sholat sendirian atau sholat sunat lainnya. Maka dari itu saat itu kita sungguh telah berlindung kepada satu pilar yang sangat kokoh. Kita telah berlindung kepada daya dan upaya Allah Azza wa Jalla dari musuh yang terus berusaha memotong jalan menuju kita ke Rabb kita. Musuh yang terus berusaha menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan musuh itu tidak lain adalah yaitu menyeret orang-orang yang sedang sholat agar terjerumus, agar terpuruk. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan bismillah bagi kita yang bermazhab Syafi'i. Baca bismillah boleh dijaharkan dan boleh disirkan. Hal ini sudah lama ditinggalkan, akhir kata tidak diperdebatkan lagi boleh dijaharkan atau tidak boleh dikeraskan. Yang kedua, kita baca alhamdulillah. Surah ayat yang pertama yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Kita dianjurkan sebenarnya tidak menyambung ayat ini dalam sholat. Kenapa dalam hadis qudsi disebutkan? Karena Allah akan menjawab setiap kalimat-kalimat yang kita baca dalam ayat tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Allah akan menjawab, hamba-Ku memujiku. Karena pujian-pujian alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu selayaknya, sejognya kita tidak menyambung ayat tersebut dalam bacaan Al-Fatihah. Karena sangat penting hal ini. Setiap ayat yang kita baca dalam ayat-ayat tersebut, maka Allah akan menjawabnya. Yang seterusnya selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada yang Maha Pengasih selain Allah dan tiada yang penyayang lagi selain Allah. Maka Allah juga akan menjawab setelah kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Allah juga menjawab, hamba-Ku menyanjungku. Dalam hadis qudsi disebutkan, asna alayya abdi. Dan selanjutnya dalam ayat berikutnya, Malik Yaumiddin, yang menjadi raja di kemudian hari, Yaumil Akhir adalah Allah Azza wa Jalla. Yang menentukan nasib baik kita dan nasib buruk kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia tetap menjawab setelah kita membaca Malik Yaumiddin. Maka Allah juga menjawab dengan jawaban, hamba-Ku mengagungkan. Begitu seterusnya sampai ayat terakhir. Jika kita paham dengan hal ini, setidak-tidaknya kita tidaklah mau mencepatkan gerakan solat, mencepatkan bacaan-bacaan solat. Karena dalam hadis dalam firman Allah dalam surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Dalam perspektif ayat ini ada dua definisi. Yang pertama, bagi penghafal Quran, hendaklah dia tidak mencepat-cepatkan bacaannya. Yang kedua, bisa juga dalam dalil ini, dalam kita membaca bacaan-bacaan ayat solat, kita tidak dianjurkan untuk mencepatkan bacaan-bacaan kita, termasuk gerak-gerakan kita, agar kita tertib membaca, tidak tergesa-gesa. Karena Allah telah pernah menegur Nabi Muhammad Rasulullah SAW ketika beliau membaca ayat Al-Quran dengan tergesa-gesa. Maka inilah dalilnya di dalam surah Al-Qiyamah ayat 16, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Quran karena hendak cepat-cepat selesai. Inilah satu dalil bagi kita tidak boleh, walaupun sholat kita tidak boleh tergesa-gesa agar ada tumakninahnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, poin yang kedua tadi adalah menjaga konsentrasi. Di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala butuh konsentrasi yang tinggi agar kita tidak termasuk orang yang menerawang dalam sholat. Salah satu tadi yang telah khatib sebutkan, membaca ta'awudz salah satu upaya kita. Ibaratkan kalau kita konsentrasi, diumpamakan kita membawa air dalam gelas, kemudian kita kelilingi di seluruh masjid. Kita kelilingi di sekeliling masjid kita. Bagaimana cara supaya air itu tidak tumpah? Begitulah kira-kira agaknya sholat kita dalam keseharian kita, agar tidak pikiran kita menerawang kemana-mana. Ini perlu kita tekankan juga, agar orang sebelah kita tidak tahu. Yang penting kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah perumpamaannya. Yang ketiga adalah melakukan gerakan dengan tertib dan tumakninah. Begitu banyak di antara kita masih belum mendalami tentang gerakan sholat. Terkadang kita dalam sholat berjamaah, imam belum rukuk, dia sudah rukuk atau dia sejajar dengan imam. Ini adalah menyalahi aturan dalam kaidah fikih Islam, dalam fikih sholat. Untuk itu kita tekankan semua jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sholat sendiri-sendiri tak apa-apa, tapi sholat berjamaah ini perlu kita tekankan. Jangan sampai kita mendahului imam. Dan juga tidak kita tergesa-gesa sesuai dengan bacaan yang kita baca tadi. Yang keempat adalah menjaga kebersihan. Sebenarnya kebersihan ini adalah penting bagi kita, mulai dari kita berwudu, bertaharah, sampai kita melaksanakan ibadah kepada Allah, melakukan sholat 5 kali sehari semalam. Kemudian yang kelima adalah mengatur waktu sholat. Mengatur waktu sholat ini sangatlah penting. Kita tiap hari mendengar waktu azan, maka saat itulah saatnya kita tinggalkan suatu pekerjaan kita, didahulukan panggilan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah salah satunya, Allah lah satu-satunya yang bisa memberikan kemampuan kita untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu apapun karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dalam perspektif surat Al-Fatihah tadi adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perlu kita tekankan lagi. Kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Di sini kita selalu banyak yang melalaikan, mengabaikan bacaan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu tanpa tasdid, maka ini adalah menyalahkan arti dari sebenarnya. Dalam kalimat iyyaka kita haruslah berhati-hati untuk menyebutkan dan melafazkannya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah membahas ayat ini dalam surat Al-Fatihah. Kata beliau, siapa sengaja membaca tanpa tasdid maka batal sholatnya karena mengubah maknanya. Iyyaka na'budu sepertinya sepele, tapi sering kita ucapkan tanpa tasdid iyyaka na'budu di dalam surat Al-Fatihah di ayat kelima ini. Yang betulnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasdid di situ. Jika salah kita mengucapkan, ini menjadikan kita mengkhawatirkan untuk sampai ke kesyirikan. Kenapa dibilang seperti itu? Berpotensi kesyirikan. Dalam bahasa Arab kata iyyaka adalah dhamir nasab mufassir. Jika iyyaka dibaca tanpa tasdid, maknanya adalah cahaya mataharimu atau sinar mataharimu. Jadi jika digabung tanpa tasdid,
maka artinya cahaya mataharimu yang kami sembah atau sinar mataharimu yang kami sembah. Ini sangat berbahaya. Maka dari itu perlu kita dalami dan kita tadaburi tentang surah Al-Fatihah, tentang ayat yang satu ini, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Haruslah kita tasdikkan. Ini tentu merupakan salah satu kesyirikan yang selalu kita ucapkan dalam kita melaksanakan sholat. Jika ini memang benar kita ucapkan tanpa tasdik. Untuk itu kita lebih serius dan lebih berhati-hati untuk memperbaiki bacaan qiraat tajwid dan mentadaburinya, agar kita benar-benar terhindar dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka hendaknya kita mengetahui bahwa pada kedua kalimat itu terdapat rahasia ciptaan Allah, makhluk dan perintah Allah, rahasia di dunia dan akhirat. Ayat ini mengandung tujuan yang teragung dan wasilah terbaik, perantara terbaik untuk mewujudkan tujuan teragung tersebut. Tujuan teragung itu adalah beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sarana terbaiknya adalah memohon pertolongan kepadanya. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah, dan tidak ada yang bisa membantu seseorang untuk beribadah kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tujuan tertinggi dan pertolongannya adalah jalan terbaik bagi kita manusia. Itulah kupas yang singkat yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Aku qauli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ya ayyuhal usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنك نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وعفا إلى الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على
قد قامت الصلاة الله أكبر